Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani, NIM 23410009, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Datul Karama Palu semester 4. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips penggunaan media sosial sebagai alat penerima informasi guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Nurunisa Mutmainah, Esos Emsos. Tanpa berlama-lama, langsung saja teman-teman, mari kita simak tips penggunaan media sosial. Yang pertama adalah verifikasi informasi. Jadi sebelum kita mengkonsumsi sebuah informasi, maka terlebih dahulu kita perlu memilah-milah informasi atau menelusuri terlebih dalam informasi tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah jangan terburu-buru membagikan informasi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi, maka terlebih dahulu kita harus membaca informasi tersebut dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah, sehingga meminimalisir adanya penyebaran berita hoax. Yang kedua adalah cari sumber terpercaya. Jadi ketika kita telah mendapatkan informasi atau ingin mencari sebuah informasi, maka lihatlah sumber dari informasi tersebut. Apakah sumber tersebut sudah valid dan sudah memiliki integritas tersendiri atau belum. Kemudian adalah menghindari hoax. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan sampai kita terburu-buru membagikan informasi sehingga kita bisa menimbulkan hoax, karena pada saat kita tidak menelusuri terlebih dalam informasi tersebut, maka kita sama halnya memberikan informasi palsu kepada orang lain. Nah, tips yang kedua adalah jaga privasi. Nah, di era digital sekarang teman-teman sudah sangat lumrah segala sesuatu itu diposting di media sosial. Nah, maka dari itu, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, maka diperlukan perilaku kita yang menjaga privasi diri sendiri. Jadi bagaimana sih tipsnya? Nah, yang pertama adalah jangan bagikan informasi pribadi secara berlebihan. Jadi kita perlu membagikan informasi terkait dengan diri kita, tetapi jangan sampai itu berlebihan, yang mana akan berdampak pada diri kita sendiri. Misalnya kita akan mendapatkan atau menerima teror dari orang lain dan data-data kita bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah periksa pengaturan privasi. Nah, dalam setiap handphone digital ada pengaturan-pengaturan privasi, misalnya media sosial Instagram. Jadi kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana cara untuk tidak mengizinkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk masuk terlebih dalam mengenai dengan data-data pribadi kita di handphone. Misalnya membatasi izin aplikasi di handphone kita, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah aktifkan verifikasi 2 faktor. Nah, setelah itu dalam bermedia sosial, maka kita perlu berkomunikasi dengan baik. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sopan dan interaktif. Jadi dalam bermedia sosial kita perlu menyampaikan bahasa atau informasi yang tepat dan akurat, sehingga orang-orang mudah memahami apa yang kita sampaikan. Dan perlu juga ditekankan untuk mencantumkan sumber-sumber maupun menggunakan sumber-sumber yang telah valid atau berintegritas. Yang kedua adalah hindari berbicara kasar atau menyinggung. Nah, jadi dalam penggunaan media sosial, ketika kita membagikan sebuah informasi atau kita membuat konten dalam hal apapun itu, entah edukasi atau pendidikan, maka kita perlu menyampaikan edukasi tersebut dengan bahasa-bahasa yang baik dan tidak menyinggung orang lain.
Kemudian jaga etika berkomunikasi, jaga etika berdebat. Jadi ketika ada informasi yang kita dapatkan melalui media sosial, kemudian kita langsung menelannya mentah-mentah, maka kita perlu mencari apa sih latar belakang dari terjadinya sebuah informasi tersebut tersebar atau terjadi, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau berdebat untuk hal-hal yang tidak valid seperti itu. Dan yang terakhir adalah batasi waktu penggunaan media sosial sendiri. Jadi kita perlu menetapkan batas waktu ketika menggunakan media sosial agar waktu kita tidak serta-merta habis untuk menggunakan gadget yang dimana dapat mempengaruhi perilaku keseharian kita. Misalnya kita tidak bisa fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di perkuliahan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah gunakanlah media sosial dengan bijak. Jadi hal ini akan dapat menjadikan kita pribadi yang mumpuni dalam hal-hal yang kita senangi ketika kita menggunakan media sosial dengan secara baik dan dengan tujuan yang betul-betul untuk mengembangkan kepribadian kita atau bakat-bakat kita. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Akhir kata, gunakanlah teknologi dengan baik. Jangan sampai teknologi itu memperbudak kita, padahal teknologi itu diciptakan untuk membantu kehidupan kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.